Lagi, emak-emak pemakan aspal, Dr. Tifa Kadrunwati Akut, sebut 1.900 km jalan tol penyebab utang negara meningkat. Logika nggak nyambung. Apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport bandara yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan, untuk apa? Di luar sana itu saya sering mendengar, infrastruktur itu tidak bisa dimakan. Ya memang betul, infrastruktur itu kita bangun bukan untuk dimakan. Iya dong, masa orang disuruh makan aspal, ya kan enggak seperti itu. Infrastruktur memang tidak untuk dimakan. Tidak untuk dimakan, tapi infrastruktur ini bisa mendekatkan makanan dengan masyarakat. Infrastruktur ini bisa membuka lapangan kerja. Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengumumkan kepada publik terkait keberhasilan masa pemerintahannya dalam membangun jalan tol sepanjang 1.900 km di seluruh tanah air selama 7 tahun menjabat sebagai presiden. Ungkapan prestasi ini disambut Dr. Tifauziah Tiasuma atau dikenal dengan Dr. Tifa dengan mengatakan kemungkinan pembangunan jalan tol yang dimaksud Presiden Jokowi yang mengakibatkan utang negara membengkak hingga menyentuh angka 7.000 triliun. Tanggapan Dr. Tifa terhadap klaim Presiden Jokowi ini ditulis melalui cuitannya di media sosial Twitter. Sebagaimana dilihat pada Kamis 14 April, diketahui Dr. Tifa memang kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Hal itu diketahui dari tulisan-tulisannya di Twitter. Jokowi mengklaim keberhasilan pembangunan tol di masa pemerintahannya angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, baik Trans Jawa, Trans Sumatera, dan beberapa di Kalimantan juga Sulawesi. Presiden Jokowi kemudian menjelaskan bahwa yang mencolok dari pembangunan ini adalah pemerintah di eranya membuka keran pembiayaan dan investasi yang lebih luas. Salah satu sumber dananya berasal dari Sovereign Wealth Fund atau SWF, Indonesia Investment Authority atau INA. Sementara itu, pembangunan jalan tol sebelumnya hanyalah bergantung pada APBN dan anggaran yang berasal dari BUMN. Dengan demikian, proyek strategis negara ini tidak memiliki alternatif pembiayaan lainnya. Selain itu, ia turut membanggakan proyek jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Bakaheni Terbanggi Besar, Kayu Agung, bisa memberikan profitabilitas yang memiliki ekspektasi ke depannya. Jika berbicara infrastruktur, kita lantas ingat sejak awal sampai dengan hari ini, selalu saja ada yang nyinyir soal betapa concernnya Presiden Jokowi membangun infrastruktur negeri ini. Sebagian orang lagi yang menyebut dirinya pakar ekonom atau sekedar pengamat kebijakan publik. Oke lah, nggak masalah, dia seorang ekonom, masih ada nyambungnya lah ya. Tapi ini seorang dokter, nggak ada hubungannya dengan itu semua. Yang menyebut proyek infrastruktur besar-besaran ini sebagai pemborosan dan menyebabkan meningkatnya utang negara. Karena kita ingin menyelamatkan ekonomi, maka APBN kita itu sebetulnya dalam tekanan yang luar biasa, penerimaannya jatuh, tapi kita memberi bantuan lifeline istilahnya, membantu hidup banyak sekali. Makanya defisit kita naik banget. Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan, Infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun. Ke depan kita akan lanjutkan dengan lebih cepat. Padahal merujuk pada definisi KBBI, infrastruktur adalah padanan dari kata prasarana. Menurut Gregory Mankiw, dalam teori ilmu ekonomi, infrastruktur artinya wujud modal publik atau public capital yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi jelas disebut ada kata investasi yang bisa dibilang balik modalnya tidak sebentar, tapi bisa memakan waktu hingga 5 atau 10 tahun, bahkan bisa lebih. Terus dapat untungnya dari mana? Duitnya yang buat bayar utang dari mana? Ya elah, pertanyaan semacam begitu sih nggak usah dilambungkan, kecuali pihak pemerintah benar-benar perlu menjelaskan detail karena urusan audit soal keuangan, atau misalnya KPK yang terlalu kepo dan curiga dengan keuangan negara yang dipakai untuk proyek pembangunan ini. Namun jangan lupa kalau bendahara negara kita saat ini bukanlah sosok sembarangan yang nggak mungkin membiarkan penggunaan keuangan negara tanpa manfaat maksimal, apalagi kalau sampai kelebihan bayar. Jadi memang susah berharap sama sekali sirna mulut-mulut usil, jari-jari yang kurang kerjaan atau otak yang tak difungsikan dengan maksimal untuk berpikir dari sekitar 2.700-an juta rakyat Indonesia.
Sama susahnya dengan menertibkan para buzzer-buzzer haters pemerintah agar tak berkeliaran di media sosial untuk menjelek-jelekan hasil program kerja Presiden Jokowi dengan segala perkembangan infrastrukturnya. Padahal diam-diam saya yakin sebagian besar dari para pemilik lambe tura itu juga merasakan manfaat langsung dari pembangunan pesat dalam hal infrastruktur selama 7 tahun terakhir ini. Hanya mereka malu atau terlalu gengsi untuk mengakuinya secara langsung. Bagaimana menurut Anda?